Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAT. Subscribe, like, share, komen. Salat maghrib dan isya, ya Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah masuk dalam pembahasan tentang salat berjamaah, keutamaan salat berjamaah dan hukum salat berjamaah. Dan kita mendapatkan informasi bahawa di sisi imam mazhab terjadi perbezaan pendapat tentang hukum salat berjamaah. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, bahawa salat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, salat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau satu kampung tidak ada yang mendirikan salat jamaah, maka berdosa satu kampung tersebut. Dan di sisi mazhab Hambali, salat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Berdosa kalau salat sendiri, kecuali uzur. Jadi harus berjamaah dalam pandangan mazhab Hambali. Baik, itu sekedar pengingat ulang apa yang sudah kita bahas di pertemuan kita yang lalu. Kita sambung. Berikutnya disebut berjamaah sekurang-kurangnya adalah dua orang. Satu imam, satu makmum. Dan menurut pandangan Syafi'i dan Hanafi, walaupun makmum itu walau ma'asabiyin, walaupun makmum itu belum baligh, sah jamaahnya. Dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali, anak yang belum baligh menjadi makmum, imam satu orang, makmum satu orang, anak-anak belum baligh, tetap sah jamaahnya. Namun menurut mazhab Maliki dan Hanafi tidak sah. Tidak sah berjamaah kalau cuma berdua dan makmumnya adalah anak-anak yang belum baligh. Jadi kita kalau mengikuti pandangan mazhab Syafi'i tidak mengapa. Kalau cuma ada satu orang imam dan anak-anak yang mumayyiz. Tapi syaratnya mumayyiz, Pak. Belum baligh tapi mumayyiz. Mumayyiz itu umur yang sudah mengetahui baik dan buruk, tapi belum baligh. Jadi kalau anak laki-laki baligh antara 13 sampai 15 tahun, mumayyiz itu di atas 7 tahun. Itu sudah mumayyiz. Rata-rata 10 tahun. Itu sah salat. Dan perlu kita tegaskan bahawa baligh bukan syarat sah salat. Baligh bukan syarat sah salat. Baligh itu syarat wajib salat. Itu yang perlu difahami benar. Baligh tidak termasuk syarat sah salat, terutama dalam pandangan mazhab Syafi'i. Jadi anak-anak kalau sudah bagus salatnya, wudu'nya bagus, istinja, taharah bagus, dan dia faham salat, dan dia tidak melakukan pembatal-pembatal salat, maka salatnya sah. Tidak perlu pun dikeluarkan dari saf kalau dia sudah bagus salatnya, walaupun belum baligh. Tapi
Tidak semua anak-anak sama. Ada kalanya anak-anak tidak faham taharah, cuma faham tata cara salat. Padahal dia waktu kencing, air kencingnya menetes di celana. Dia fikir aman. Celana enggak diangkat, cebok tidak bisa. Lalu kita taruh dalam saf. Ini berarti kita kehilangan saf yang rapat. Atau dia bagus taharahnya, tapi tidak bagus salatnya. Sedang salat lihat kanan, lihat kiri. Yang model begini, anak-anak yang model begini itu di belakang. Letakkan di belakang. Ya. Tapi kalau sudah bagus segala-galanya, urutan-urutan salat bagus, walaupun belum balik, salatnya sah. Menjadi makmum pun sah. Masalah khitan, kalau kita baca-baca kitab, khitan enggak dimasukkan ke dalam syarat sah salat juga. Ya, tapi khitan itu termasuk yang diperhitungkan ketika berbicara tentang kesucian, taharah. Ya. Dikhawatirkan ada air seni, air kencing yang masih tersisa di dalam kulub yang belum dikhitan. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau ditanya wajibkah anak khitan baru boleh berdiri dalam saf? Tidak wajib khitan berdiri dalam saf. Kalau dia bagus kencingnya walaupun belum khitan, kayak mana bagus kencingnya? Gimana kencingnya bagus? Yang namanya kencing enggak ada yang bagus. Maksudnya cara kencingnya bagus. Dia sudah faham. Walaupun belum khitan, dia tahu adab-adabnya, dia keluarkan bekasan-bekasan. Itu tidak mengapa. Karena ada orang selama ini begini, banyak yang gertak anak-anak. Ketika anak-anak sudah bagus segala-gala, katanya sudah sunat. Kalau belum sunat, gede-gede, uliko. Jadi kalau begini ceritanya, berarti kita yang enggak faham. Mungkin bagus salat anak-anak itu daripada kita. Khitan itu hanya berhati-hati kalau tersimpan air kencing. Kalau dia bisa jaga, tidak mengapa. Bolehkan. Maka jangan sering-sering usir anak-anak yang sudah bagus salatnya. Karena dalam saf pun dia dianggap sah salatnya. Kalau dianggap sah, berarti jamaah dan saf yang rapat dihitung. Jadi, balik itu syarat wajib salat, bukan syarat sah salat. Kapan seseorang diwajibkan salat? Ketika salah satunya sudah balik. Itu baru balik itu menjadi syarat wajib salat. Jadi yang punya anak-anak, kalau tahu anaknya sudah bagus segala-galanya, tidak mengapa letakkan dalam saf. Tapi kalau ragu-ragu, sebaiknya letakkan di belakang. Karena saf anak-anak yang masih belum pas itu sebaiknya di belakang. Ya. Baik. Berikutnya. Kapan disebut salat jamaah yang paling afdal? Ya, artinya dibicarakan dalam pandangan para ulama, salat jamaah yang paling afdal itu bagaimana? Dan ini ternyata punya sedikit perbedaan antara imam-imam mazhab. Namun walaupun begitu, mereka hanya berbeda pada perbincangan tentang fadilah, tentang keutamaan. Tidak ada yang mengatakan tidak sah jamaah, hanya bicara tentang mana yang lebih afdal. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, yang disebutkan dalam kitab Mughnil Muhtaj, kitab Al-Hadramiyah, disebutkan al-jama'atu lirrijal fil masajid afdal illa iza kanatil jama'ah fil baiti aksar. Salat jamaah yang paling baik, paling afdal, itu adalah dilakukan oleh laki-laki di masjid. Kecuali iza kanatil jama'atu fil baiti aksar. Kecuali kalau jumlah orang yang berjamaah di rumahnya lebih banyak. Itu baru lebih bagus ikut jamaah yang di rumah. Di masjid cuma ada 2 orang. Di rumahnya ada sekitar 15 orang.
Di saat seperti itu dalam pandangan mazhab Syafi'i lebih baik berjamaah bersama yang 15 orang daripada berjamaah dengan yang 2 orang. Walaupun yang 2 orang itu di masjid. Jadi itu pengecualian. Tapi yang mau dibilang pertama apa? Berjamaah di masjid lebih baik daripada berjamaah di rumah. Yang jamaah di rumah tetap dapat pahala, namun tidak sebaik, tidak seafdal yang di masjid. Pengecualian tadi, kecuali kalau di rumah lebih banyak jamaahnya. Itu kan jarang terjadi. Kan jarang sekali terjadi itu. Tetap di masjid, tetap tempat berkumpulnya banyak orang, itu tetap lebih banyak biasanya. Wa ma kasurat jama'atuhu afdal. Mana yang lebih banyak jumlah jamaahnya, itu yang lebih baik dalam pandangan Syafi'i. Illa iza ta'attala 'anil jama'ah masjid qaribun fal jama'atul qalilah afdal. Kecuali kalau jumlah jamaah di satu masjid yang lebih dekat, seandainya lebih dekat dengan rumah kita, membutuhkan kita, fal jama'atul qalilah afdal, maka jamaah yang sedikit pun itu lebih baik. Jadi maksudnya begini, kita pergi ke masjid luar, sedangkan di masjid kita imam sedang nunggu makmum, enggak ada satu orang pun, harapannya ke kita. Misal zuhur, yang pensiun di kampung itu cuma kita, lain semuanya kerja. Tidur di taga yang pensiun, lain masih aktif semuanya, kerja di luar, mereka solat di kantor, di mana-mana. Imam memang menunggu kita. Kait tengku fulan hanatru. Jadi imam yang jadi muazzin, muazzin jadi imam, enggak ada orang. Maka di saat itu, walaupun tadi bahasa mazhab Syafi'i mengatakan di mana yang lebih banyak jamaah, di situ lebih afdal, tetapi kondisi seperti itu lebih afdal salat di masjid yang membutuhkan kita. Jadi peramai masjid Roileng, kalau memang kita dibutuhkan di masjid itu. Enggak usah keluar jauh-jauh. Kalau di sini cuma ada 1 orang, 2 orang, kitalah yang meramaikannya. Hidup jamaah gara-gara ada kita, maka memilih salat di tempat yang sedikit, di masjid di kampung sendiri, itu lebih baik. Kalau memang sedikit sekali, demi mempertahankan agar masjid kita tetap hidup. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai kita semua menyebar jauh-jauh, padahal di masjid kita sendiri di kampung ada orang. Di situ tetap afdal yang di masjid sendiri walaupun sedikit. Begitu. Kalau menurut mazhab Hambali, itu kalau seandainya in kana al-balad saghran wa huwa al-makan al-mukhawwaf, kalau kita tinggal di daerah terpencil, enggak ada orang, fal afdal li ahlihi al-ijtima' fi masjid wahid, maka lebih baik salat di masjid sendiri, enggak usah keluar. Misal kita tinggal di satu kampung terpelosok, salat jamaah lebih baik di masjid sendiri, enggak usah keluar. Sama seperti pandangan mazhab Syafi'i tadi, untuk meramaikan masjid sendiri. Tapi kalau seandainya sama banyaknya, maka na aksaru jama'atan fahuwa afdal. Mana yang lebih banyak jamaahnya, itu yang lebih baik. Jadi seandainya kita enggak hadir di masjid kampung pun enggak terasa ramai. Tapi ada masjid yang lebih ramai lagi salatnya, maka di masjid yang lebih ramai itu lebih utama dalam pandangan mazhab Hambali. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi, Rasulullah berkata, salatul rajul ma'ar rajul aula min salatihi wahdah. Salat 2 orang, seorang laki-laki imam dengan makmum 1 orang, itu lebih baik daripada salat sendiri. Wa salatuhu ma'ar rajulain aula min salatihi ma'ar rajul. Salatnya yang berjumlah 3 orang lebih utama daripada yang salat cuma 2 orang. Wa makana aksar fahuwa ahabbu ila Allah.
mana jamaah yang lebih banyak, disitulah yang Allah lebih cintai. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dengan derajat yang sahih dari Ubay bin Ka'ab. Jadi ini menunjukkan apa? Bahasa Allah, mana yang lebih ramai berjamaah, di situ lebih dicintai Allah SWT. Maksud lebih dicintai bukan enggak dicintai yang sedikit, tetapi di mana yang lebih banyak itu yang dicintai. Itu kalau sama-sama banyak antara kampung kita dengan luar. Kemudian summal masjid al-ab'ad afdal min as-salat al-aqrab, min as-salat fil masjid al-aqrab. Salat di masjid yang jauh dari rumah kita lebih baik daripada salat di masjid yang dekat dengan rumah kita. Itu posisinya seperti tadi, Pak. Masjid di kampung enggak terasa kalau kita hilang. Hanya wait. Artinya kita ingin salat di tempat yang kaki kita melangkah lebih jauh, maka itu juga punya fadilah. Karena Rasulullah berkata, inna a'dhaman nas fis salati ajran. Di antara orang yang paling banyak pahalanya, paling besar pahalanya dalam salat, yaitu ab'aduhum fa'ab'aduhum yamshi. Siapa yang lebih jauh berjalan mencapai masjid, itu yang lebih besar pahalanya. Dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah. Ada Bani Salimah. Bani Salimah ini tinggal jauh dengan Masjid Nabi. Lalu rupanya, kan mereka ini orang-orang Arab ni dulu, tinggalnya kan satu suku. Jadi kalau tinggal di Fulan, itu satu suku saudara semuanya. Rupanya Bani Salimah ini tinggal jauh sekali dari masjid. Dari Masjid Nabi. Lalu mereka bermusyawarah untuk membeli tanah yang dijual di sekitar Masjid Nabi. Ada tanah mau dijual, mereka pingin beli, pingin pindah rame-rame, Pak. Satu suku pingin pindah ke samping Masjid Nabi. Kebetulan ada tanah yang mau dijual. Terdengar oleh Nabi berita itu, bahawa Bani Salimah sedang merencanakan untuk pindah ke samping Masjid Nabi. Itu kalau pindah bukan pak kecil dengan dua haput saja, mandum pindahnya. Itu rencana mereka. Lalu Nabi menemui kepala sukunya. Dia memanggil dan dia berkata, sami'tu annakum turiduna an tantaqilu ila qurbil masjid. Aku mendengar kalian mau pindah ke samping masjid, mau beli tanah, pindah satu Bani Salimah ke samping masjid. Kepala suku menjawab, na'am ya Rasulullah, laqad aradna zalik. Benar ya Rasulullah, itulah yang kami inginkan. Dan Rasulullah bertanya, untuk apa? Agar kami bisa dekat dengan masjid, lebih mudah melangkah ke masjid, bisa solat jamaah dengan nyaman, maksudnya enggak perlu terlalu jauh. Apa kata Rasulullah setelah itu? Kata Rasulullah, tetaplah tinggal di sana, kata Rasulullah. Jangan pindah. Jangan pindah. Maka nakum, kata Rasulullah, tetaplah kalian tinggal di sana. Jangan pindah ke samping masjid. Kenapa? Karena setiap tapak kaki kalian yang kalian jauh setiap hari pergi ke sini, itu dicatat oleh malaikat setiap langkah engkau berjalan. Jadi Nabi saja enggak kasih pindah sampai masjid. Maka bapak jangan pindah sampai Menasah, Mak. Tinggal aja jauh-jauh dari Menasah. Tapi ni jangan. Ini ada yang alasan, pekan ada masjid. Kok jauh long tinggal. Itu salah, Mak. Semakin jauh, apalagi subuh. Subuh dan Isya. Itu dahsyat. Sampai Nabi berjanji dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, basyiril masya'in, kabarkan berita gembira. Kabarkan berita gembira kepada siapa? Al-masya'in, yang berjalan fit dhulam ilal masajid, yang berjalan di malam, di tengah kegelapan menuju ke masjid-masjid. Itu berjalan di tengah kegelapan itu maksudnya salat subuh, salat Isya, walaupun ada lampu, maksudnya langit gelap, di waktu langit gelap. Kita pergi di tengah kegelapan. Apa yang Allah janjikan? Bin nurit tam yaumal qiyamah. Allah janji orang-orang yang sering salat di tengah-tengah kegelapan malam, maksudnya berjalan menuju masjid waktu salat fardu itu, di hari kiamat diberikan cahaya sempurna.
sempurna, kata Rasulullah. Jadi cahayanya kalau dalam hadis-hadis yang lain, Pak, itu menerangi seluruh alam. Kaddawi syams. Jadi ada tipe-tipe orang bercahaya. Pertama, yang ahli wuduk, yang bagus wuduknya, maka keluar cahaya dari ghurram muhajjalin, dari bekasan anggota wuduknya. Yang kedua, ketika diberikan mahkota pada orang tua akibat anaknya membaca, menghafal dan mengamalkan Quran. Jadi anaknya bukan hanya hafal, tapi diamalkan. Seperti isi Quran, begitu dia akhlaknya. Orang tuanya disematkan mahkota. Mahkota itu, kata Rasulullah dalam hadis, bercahaya seperti cahaya matahari. Dan yang berikutnya termasuk yang paling hebat cahaya, yang sering salat di tengah kegelapan, menuju ke masjid-masjid. Makanya makin jauh makin bagus. Makanya jangan mengeluh ketika rumah kita jauh dari masjid. Iman itu yang membuat lutut kuat, bukan lutut yang membuat iman kuat. Banyak yang lututnya kuat, tapi tidak sanggup menuju ke masjid. Kalau jogging, Pak, jogging itu keliling komplek, seluruh lorong dia sanggup masuk. Lorong buntu pun dia masuk. Kuat sekali. Pergi ke gym, angkat macam-macam model besi, dia sanggup. Rumah di samping menasah, terdengar suara azan, lututnya langsung lemas. Lutut langsung lemas. Menanda dengar bang, langsung lemah. Tapi kalau dengar urusan dunia, gas masuk, kata Hasan. Contoh bang. Ini contoh tagak. Jadi dalam grup kampung dapat WA, gas masuk, bertuh geplung, Pak. Ya. Tapi urusan solat yang menyelamatkan dia di dunia, di akhirat, dia tidak sanggup. Di telinganya jelas suara azan, dia tidak sanggup. Makanya iman yang bermain. Banyak yang sudah tua, Pak. Saudara kita ini banyak yang sudah putih rambut, ya, gigi tinggal 32 sudah hilang. Kaki lemah, yang ada sudah diabetes, asam urat, kolesterol, tapi Masya Allah 5 waktu berjamaah. Tapi banyak anak muda yang tidak sanggup berjamaah. Makanya ada fadilah sendiri menuju ke masjid yang lebih jauh. Cuma harus diingat kembali, kalau masjid kita pun ramai, sekali-sekali pergi keluar, ya. Jadi terpulang kembali kepada kondisi masjid kita sendiri di kampung. Kalau tadi subuh cuma kita berdua sama imam, jangan pergi ke masjid lain. Ramaikan masjid sendiri. Itu punya fadilah lagi sendiri. Ya. Nah. Lalu menurut mazhab Malik, jadi itu tadi menurut mazhab Hambali, tapi hadis-hadisnya disertakan. Dalam pandangan mazhab Malik, la niza' fi anna as-salat ma'al ulama was-sulaha wal kathir min ahli al-khair afdal min ghairiha. Menurut mazhab Malik, jamaah yang paling afdal itu di mana paling banyak orang alim, ya, dan yang banyak orang saleh dan banyak orang-orang yang baik di dalamnya. Di situlah lebih baik kita salat menurut mazhab Malik. Di mana yang banyak ulama di situ berkumpul, kemudian orang saleh di situ berkumpul, di situlah lebih baik salat. Ini menurut mazhab Malik. Kenapa? Lisyumulid du'a wa sur'atul ijabah wa kasratul rahmah wa qabulus syafa'ah. Karena keberkahan mereka, orang-orang saleh dan alim ini, menyebabkan lebih mudahnya diterima doa-doa kita. Lalu kemudian menyebabkan rahmat lebih cepat turun ke masjid itu. Dan kita berada di dalam lingkungan itu ketika rahmat itu turun. Nah, ini menurut mazhab Maliki. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, intinya apa? Ada fadilah-fadilah sendiri. Ya, salat di masjid kampung ada fadilah di saat kita meramaikan masjid. Salat di masjid luar ada fadilah karena kaki kita dihitung lebih jauh dari rumah.
Ya. Dan salat bersama orang saleh juga ada fadilah. Karena Allah, di mana orang saleh berada, di situ keberkahan lebih banyak turun. Dan jangan sampai salah faham, orang alim itu disebut alim ya, kalau sudah mengamalkan ilmunya. Itu baru disebut alim. Jadi yang disebut ulama, ulama itu jamaknya, orang-orang alim, layak disebut alim ketika antara ilmu dengan amal sudah cocok. Tapi kalau seandainya kita memvonis seseorang alim, dia alim baca kitab, faham dia kalau baca kitab, oh semuanya, terus dari segi grammar faham, nahunya begini, itu faham. Tapi waktu kita lihat amal di luar, tidak cocok dengan apa yang itu, tidak layak disebut alim. Jadi bahasa alim itu antara ilmu dan amal sudah cocok. Nah itu baru disebut alim. Jadi kadang-kadang ada oknum-oknum waktu kita membut cukup carang. Masya-Allah, luar biasa. Sembahyang subuh mana? Ini juga aneh ini. Ya. Kalau masalah memberi pencerahan luar biasa, tapi di luar dia tidak cocok. Ya. Antara dia dengan ilmu, ini tidak layak disebut alim. Jadi kadang-kadang kita terlalu mudah-mudah memvonis seseorang tanpa melihat akhlak. Akhlak itu puncak daripada kealiman. Akhlak itu puncak daripada kealiman. Baik. Itu seputar mana salat jamaah yang lebih afdal. Berikutnya, sedikit lagi baru kita bertanya jawab. Hudurun nisa ilal masajid. Apa hukumnya perempuan salat di masjid? Ya. Dan ini pengetahuan bukan hanya untuk ibu-ibu, tapi juga untuk para suami, ayah-ayah yang punya anak gadis, untuk mengetahui hukum perempuan salat di masjid. Disebutkan, hudurun nisa ilal masajid fayajuzu lil ajuz wa yukrahu lisyabbah khaufan minal fitnah. Ya. Secara umum, para ulama mengambil kesimpulan berdasarkan hadis-hadis Nabi, perempuan salat di masjid yajuzu lil ajuz, dibolehkan. Lil ajuz, kepada yang sudah berumur, yang sudah tua. Ajuz itu sudah lemah. Jadi dibolehkan, maksudnya enggak ada larangan apapun. Wa yukrahu lisyabbah, tapi kepada yang masih syabbah. Syabbah itu masih belum tua. Gadis, janda pun termasuk. Janda yang sedang berkembang, kan Pak, termasuk. Maksudnya orang kalau lihat masih menarik. Yang model-model begini, hukum dasar datang ke masjid untuk salat berjamaah yukrah, makruh. Kalau nenek-nenek tua boleh, enggak disebutkan sunnah pun, enggak disunnahkan pun, tapi boleh. Kenapa? Karena nenek-nenek tua itu tidak menarik. Dia berlenggak-lenggok pun orang muntah. Masa kepakai nek tuha, kepakai silop getak-getuknya kan, silop berdahak tu Pak. Ya. Getak-getuk dia jalan, berlenggak-lenggok. Orang di belakang Pak, it learn agak-agak learn begitu Pak, agak ini kan. Maka nenek-nenek tua datang ke masjid tidak dilarang. Tapi yang masih muda-muda, yang masih segar, apakah dia janda, perawan atau siapa saja tapi masih segar, maka makruh, bukan enggak boleh, makruh. Nah, ini hukum dasar. Kenapa? Khaufan minal fitnah. Karena takut terkena fitnah. Ya. Wal aula lil mar'ati mutlaqan as-salatu fi baitiha. Yang lebih utama perempuan itu salat di rumahnya. Nah, itu kesimpulan pertama. Lalu didetilkan. Kenapa perempuan lebih utama salat di rumahnya? Karena ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keadaan seorang perempuan ketika memilih
antara salat di masjid dengan salat di rumahnya. Ternyata hadis-hadis Nabi semuanya mengatakan tentang lebih baik salat di rumah. Contohnya, hadis dari Ummu Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, khairu masajidin nisa qa'ru buyutihinna. Hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya masjid untuk perempuan adalah qa'ru buyutihinna, yaitu sudut yang paling dalam di rumah mereka. Sebaik-baiknya masjid untuk perempuan, sudut yang paling dalam di rumah mereka. Sampai ke situ bahasanya. Artinya, lebih bagus salat di pojok rumah yang paling belakang dibandingkan salat di ruang tamunya. Begitu dijaganya seorang perempuan. Ya. Dan banyak hadis-hadis lain yang menyebutkan tentang rumah bagi perempuan lebih baik untuk salat. Hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan, la tamna'un nisa ay yakhrujna ila al-masajid. Jangan larang perempuan kalau menuju ke masjid. Jadi maksudnya, ibu-ibu kalau ke masjid boleh. Jangan larang juga. Maka tadi enggak ada yang mengatakan haram. Yang ada boleh dan makruh. Tidak ada yang mengatakan haram. Jangan larang perempuan kalau menuju ke masjid. Ini apalagi misal seperti maghrib ini. Datang masjid, sekaligus salat, sekaligus ingin melakukan menuntut ilmu. Ada majlis ilmu. Itu baik. Jadi jangan merasa minder, seakan-akan perempuan itu tidak baik ke masjid. Tak baik. Namun Rasulullah menyambung dengan mengatakan, wa buyutahunna khairul lahunna. Tapi rumah mereka lebih baik daripada mereka ke masjid. Ya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang perempuan-perempuan menuju ke masjid. Wal yakhrujna tafilan. Tapi keluarlah menuju ke masjid dalam keadaan tafilan, menutup diri dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai menimbulkan fitnah. Dari beberapa hadis dan kesimpulan pandangan-pandangan imam-imam mazhab, semua berkesimpulan yang sama. Perempuan boleh ke masjid, namun lebih utama untuk salat di rumahnya. Jadi kalau kita punya istri, Pak, mau bawa ke masjid boleh, terutama di waktu-waktu yang ada ta'lim. Kadang-kadang dengan ikut majlis ilmu, ada 1-2 bermanfaat untuk keluarga kita. Contohnya misal selama ini istri suka melawan suami, contoh. Rupanya ada pelajaran tentang dosanya melawan suami. Dapat. Istri pun bisa dapat dengan pergi bersama suami ke majlis ilmu. Mungkin sekali-sekali nanti ada ceramah yang berkenaan tentang suami, tentang haramnya meninggalkan istri tanpa nafkah. Karena ada suami-suami, Pak, itu yang pergi tinggalkan istri. Pergi ke Malaysia, istrinya enggak dikasih nafkah. Dia kawin sama Kak Ros di Malaysia. Kan Kak Ros belum kawin sampai hari ini. Paling jaga piupin, pernah ada apa yang capeknya. Istri di sini ditinggalkannya. Pas pergi ke masjid ada taklim, pas kena. Itu pentingnya majlis ilmu. Jadi kalau kita punya istri, kalau ada majlis ilmu di masjid, silahkan bawa, boleh. Tapi seandainya tidak bersambungan dengan majlis ilmu, kalau kita mengatakan ke istri, ya, dajak masjid, yuk kita ke masjid. Istri mengatakan, dajak adro mentang. Kami, kata Rasulullah, lebih mulia salat di rumah. Itu jangan paksa istri. Jangan mengatakan, oh kajit menan. Untuk malam, kuceri ke. Ini pungo juga suami begini. Karena sebenarnya para perempuan lebih utama salat di rumahnya. Yang sudah datang, jangan dilarang. Karena itu ada kebaikan sendiri. Nah, masalah pahala bagaimana? Karena ada ibu-ibu yang nanya, ini yang laki-laki salat di masjid dapat 27 derajat. Kami di rumah dapat apa? Kan begitu.
Berdasarkan keterangan syarah para ulama di atas hadis-hadis tentang perempuan menuju ke masjid, Rasulullah mengatakan 27 derajat untuk laki-laki yang ke masjid atau siapapun yang ke masjid. Tapi perempuan yang salat di rumah, kan bahasa Nabi lebih baik daripada salat di masjidnya. Bisa jadi perempuan itu walaupun salat tidak berjamaah, salat di rumah, tapi karena faham tentang ilmu ini, maka dia dapat bisa lebih besar daripada laki-laki. Karena bahasa Nabi lebih baik daripada salat di masjid. Maka ibu-ibu bisa dapat pahala lebih ketika salat di rumahnya. Tapi kalau ikut pengajian seperti ini, dapat lagi pahala menuntut ilmu. Baik. Itu seputar masalah perempuan menuju ke masjid untuk berjamaah. Kecuali ada jamaah-jamaah yang perempuan pun disuruh keluar. Contohnya, salat Aid, Idul Fitri, Idul Adha, itu perempuan disuruh bergabung dengan jamaah yang ada di tempat salat Aid. Disuruh keluar, baik gadis, janda, bahkan yang haid. Yang haid pun disuruh keluar kalau salat Aid. Namun mereka tidak salat. Mereka hanya mendengarkan khutbah. Tapi kalau salat Aidnya dilakukan dalam masjid, otomatis mereka tidak duduk di dalam masjid, tapi dapat pahala mendengarkan khutbah Aid, kemudian dapat pahala berta'aruf, bersalam-salaman, saling memaafkan setelah salat Aid. Itu yang haid pun disuruh keluar kalau salat Aid. Tidak perlu jaga rumah. Kadang-kadang ada pemahaman yang haid disuruh jaga rumah. Nyoka jaga rumah kamu nak sembahyang Orang Raya. Tidak perlu. Salat gerhana, juga begitu. Itu disuruh keluar untuk salat bersama. Baik, itu seputar masalah perempuan salat di masjid. Satu lagi yang terakhir, permasalahan yang terakhir. Kapan seseorang mendapatkan pahala jamaah? Kapan dihitung seseorang baru dapat pahala jamaah? Menurut mazhab Syafi'i, idraku fadilatil jamaah ma lam yusallimul imam, ma lam yusallimil imam, wa in lam yakun ma'ahu. Dapat pahala jamaah selama imam belum melakukan salam. Jadi misalnya kita masbuk, imam sudah duduk rakaat terakhir. Imam belum salam yang pertama, karena salam yang wajib itu salam pertama. Kita langsung takbiratul ihram, lalu kita duduk, dan imam belum salam. Sempat duduk bersama imam, dapat pahala jamaah. Tapi tidak sama dengan pahala jamaah yang bersama imam dari pertama. Bagaimana sama? Mengadat punya sama menan. Enak kali kalau sama. Itu nana najak elek lu kujak duk taimum ka salim kujak karak-karak salim. Itu kan metode kita sembahyang tarawih, mak. Duk ikut duk. Begitu imam sudah mau rukuk baru kita berdiri. Enggak sama. Berbeda antara pahala orang yang takbiratul ihram bersama imam dengan yang masbuk. Tapi tetap dapat pahala jamaah, tetap dapat. Namun berbeda kalau masbuknya sekali-sekali. Betul-betul kena uzur kepada Allah, itu sempurna dapat. Sekali-sekali. Tapi kalau sudah tiap hari masbuk, sampai dipanggil haji masbuk, kadang gua haji masbuknya, Ustaz. Itu enggak sempurna pahala. Walaupun dapat pahala jamaah. Jadi menurut mazhab Syafi'i bisa dapat pahala jamaah dengan mendapatkan rukun yang terakhir, yaitu salam. Sebelum imam salam kita sempat duduk bersama imam. Berbeda dengan salat Jumat. Wastasnu salatal Jum'ah. Pengecualian kalau salat Jumat. Fa inna jama'ataha la tudraku illa bi idrak raka'atan kamilah ma'al imam. Salat Jumat itu baru dihitung dapat pahala jamaah kalau dapat satu rakaat penuh bersama imam. Makanya jumhur ulama mengatakan salat Jumat itu
Kalau kita terlambat, kita dapatnya rakaat kedua, masbuk. Ya. Tidak dapat rukuk. Enggak dapat rukuk bersama imam di rakaat kedua. Itu harus dirubah niatnya menjadi salat zuhur. Ya. Tidak lagi dihitung salat Jumat. Bagi yang dapat rakaat kedua, tidak dapat rukuk bersama imam, itu harus rubah niat menjadi salat zuhur. Jadi begitu imam salam, dia harus bangun tapi salatnya salat zuhur. Karena tidak dihitung lagi. Tidak dapat hitungan salat Jumat. Ya. Jadi kalau orang masbuk di hari Jumat itu kan, dia pikir dia harus ganti satu rakaat yang tertinggal, tapi tidak. Kalau enggak dapat rukuk di rakaat kedua, maka yang dia tidak dapat salat Jumat. Harus ganti dengan salat zuhur. Di situ juga dia berniat salat zuhur. Nanti dia berarti bangunnya 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Ya. Baik. Lalu, menurut mazhab Hambali dan Hanafi, disebut dengan mendapat pahala jamaah man kabbara qabla salamil imam at-taslimatal ula adrakal jamaah. Barang siapa yang sempat melakukan takbiratul ihram sebelum salamnya imam, salam yang pertama, adrakal jamaah, maka dia sudah dapat pahala jamaah. Walau lam yajlis ma'ahu, walaupun tidak sempat duduk bersama imam. Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar, imam masih mau salam. Habis kita takbiratul ihram, imam assalamualaikum. Enggak sempat kita duduk bersama imam. Tapi karena waktu takbiratul ihram imam belum salam, dapat pahala jamaah. Dalam pandangan mazhab Hambali dan Hanafi. Ya. Kalau menurut mazhab Maliki, disebut dapat pahala jamaah biidrak raka'atin kamilah yudrikuha ma'limah. Baru dapat pahala jamaah kalau dia dapat satu rakaat sempurna bersama imam. Dapat satu rakaat sempurna bersama imam, baru dapat pahala jamaah. Kalau tidak, tidak dapat pahala jamaah. Walaupun salatnya disebut salat berjamaah. Nah, itu pandangan-pandangan dari mazhab-mazhab yang ada. Namun intinya, yang paling sempurna dapat pahala jamaah yaitu liman adrakas salah ma'al imam min awwaliha ila akhiriha, yaitu orang yang mendapatkan salat bersama imam mulai dari pertama sampai akhir. Imam takbiratul ihram, dia takbiratul ihram. Sempurna pahalanya. Sempurna itu apa? 25 atau 27 derajat dengan dua hadis yang berbeda. Fa inna idrakat takbiratul ihram ma'al imam fadilah. Bahkan yang terus-terusan bisa salat 5 waktu bersama imam, dia ada fadilah sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik, hadis riwayat Tirmizi, man shalla lillah, barang siapa yang salat karena Allah 40 yauman, 40 hari, fi jama'atin, berjamaah, yudrikut takbiratul ula, selalu dia dapat takbir pertama bersama imam, takbiratul ihram bersama imam, kutiba lahu bara'atan, dilepaskan oleh Allah diberikan oleh Allah 2 pembebasan. Yang salat bersama imam dapat takbiratul ihram terus-terusan selama 40 hari. 40 hari. Berarti 40 kalau kali 5 waktu, 200 kali salat. Berturut-turut 40 hari. Karena bahasa 40 hari berturut-turut. Bukan 40 hari selama hidup. Berturut-turut. Yang berhasil salat bersama imam selalu dapat takbiratul ihram, maka diberi oleh Allah 2 pembebasan. Yang pertama, bara'atun minan nar, Allah bebaskan dia dari api neraka. Allah bebaskan dia dari api neraka. Yang kedua, wa bara'atun minan nifaq, dibebaskan dari kemunafikan. Bersih dari kemunafikan. Enggak ada jiwa munafik. Jiwa munafik itu bagaimana kita tahu, Pak? Kalau dalam ibadah, ya, kalau salat malas. Wa iza qamu kusala. Wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Dia kalau dengar azan be-behan, alaja atau tidak, itu sifat munafik. Nah, kalau dalam muamalah suka berbohong, berjanji
tidak ditepati, orangnya kurang amanah, itu jiwa munafik. Nah, bebas dari itu. Kalau 40 hari salat bersama imam takbiratul ihram. Nah, jadi berjuanglah untuk bisa dapat pembebasan dari api neraka dengan 40 hari takbiratul ihram bersama imam. Baik, karena waktu sudah azan, kita sambung insya-Allah di pertemuan yang akan datang, dan ini masih panjang seputar salat jamaah. Nanti terbahas masalah imam, masalah makmum. Ini penting untuk kesempurnaan salat kita insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.